Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya kita melanjutkan video sebelumnya. Langsung kita cek. Eh, Sebelumnya kan kita tadi membuat auto start ya untuk service dari MySQL dan Apache ya. Coba kita cek service MySQL-nya ya. Apakah sudah jalan ketika pertama kali booting. 127.0.0.1. Enter, tekan enter lagi. Oke. Ini sudah sudah jalan ya perintah yang sebelumnya tadi. Pertama tadi untuk membuat auto start tadi, pertama kita harus membuat file dulu di sini ya, di mana tadi di sini ya, di etc, kemudian sistem kemudian sistem di sini ya. Nah, ini adalah yang kita buat tadi. Kemudian kita cek ya isinya. Kita isi dulu file itu. Isinya seperti ini. Nah, ini ya. Ada start, ada stopnya juga ya. Oke. Setelah itu baru tadi kita kasih hak akses ya. Hak akses seperti ini ke LAM service tadi pakai sudo ya. Baru kita jalankan perintah sudo sistem control, sistem CTL, kemudian enable, kemudian nama filenya ya, nama filenya adalah lam service, tekan enter. Nah, itu cara-cara yang video di sebelumnya tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat user ya, membuat user dari, kita sambil buat catatan juga ya, membuat user MariaDB ya, MariaDB atau MySQL. Nah, kalau kalau biasanya kan kita masuk menggunakan user root gini ya, user root, kemudian dikasih password, kemudian hostnya di mana 127.0.1 seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau mengganti yang rootnya ini, karena root kan istilahnya user yang paling tinggi tingkatannya ya, super user ya. Oke. Sekarang kita coba membuat untuk perintahnya untuk yang MariaDB ini ya, untuk yang MariaDB. Oke. Perintahnya itu adalah create ya, create user. Kemudian nama usernya itu apa misalnya ya. Alangkah baiknya kita membuat database-nya dulu ya. Jadi user ini nanti untuk database apa gitu ya. Oke, karena kita sebelumnya sudah membuat database coba, coba kita sekarang membuat database, create database. Misalnya kita nanti membahas tentang, kemarin ada tabel pelanggan ya. Tabel pelanggan, kemudian pelanggan itu melakukan pembelian. Berarti dari sisi owner itu adalah penjualan, tapi dari sisi pelanggan pembelian ya. Dari sisi owner, pemilik tokonya kan berarti itu adalah transaksi penjualan. Tetapi nanti juga owner toko juga melakukan pembelian nanti ya, pembelian ke supplier barang nanti ya. Berarti nanti ada beberapa tabel yang akan kita buat nanti. Ada tabel pertama, tabel master pelanggan nanti ada ya. Kemudian barang, kemudian supplier. Nah, untuk transaksinya nanti ada transaksi pembelian detail, kemudian penjualan detail juga ya, retur pembelian, retur penjualan. Nah, insyaallah semoga kita sampai ke sana ya pembuatan database-nya. Oke. Kita kasih nama aja database-nya itu adalah toko aja ya, toko DB ya. Toko DB. Enter. Nah, oke, ini sih jadi sudah
sudah apa namanya, kalau mau menggunakan di sini, mau mengaktifkan istilahnya, kita pakai use TokoDB gitu ya. Nah, kita lihat tabelnya ada nggak sih? Tabelnya nggak ada. Nah, gitu. Apabila tulisannya terlalu kecil, kita bisa perbesar di sini ya. Kita kasih berapa? 15 cukup. Nah, seperti ini. Database sudah kita buat, sekarang usernya yang kita belum buat ya. Jadi tidak semua user bisa mengakses database toko_db ini ya. Kita buatkan user dulu ya di MariaDB atau di database. Create user. Usernya itu apa? Usernya kita siapa ya usernya? Usernya adalah, supaya familiar itu misalnya adalah, kalau di Oracle biasanya siapa namanya itu? Lupa saya, user default di Oracle itu. Yaudah, kita kasih usernya itu adalah min aja ya. Oke, nama usernya itu adalah min. Oke. Nama usernya itu adalah min. Kemudian di mana? Nah, user min itu berada di mana, di server mana maksudnya, kita kasih localhost aja gini ya. Localhost, kemudian passwordnya apa? Ya. Identified by, kita samakan aja ya, min juga ya, min. Koma, kita cek lagi, create user min pada servernya adalah localhost, identifikasi dengan passwordnya adalah min. Itu ya. Tekan enter. Semoga tidak error ya. Nah, sini alhamdulillah tidak error. Artinya sudah jadi usernya. Cuma belum dikasih hak aksesnya ya. Hak aksesnya kalau kita mau lihat, cek di sini ya. Kita mana tadi? Sini kita kasih min di sini ya. Enter. Passwordnya tadi adalah min juga ya. Enter. Kita show database. Nah, dia cuma istilahnya dapat mengakses database ini ya. Padahal tadi kita sudah ada membuat database sebelumnya, adalah database toko_db ya. Oke. Kita masuk lagi sebagai root ya, karena kita belum memberikan hak akses untuk user min ini tadi ya. Kita exit dulu. Kita kembalikan ke root. Malah rootnya ini yang belum ada passwordnya ya. Oke. Oke, root untuk untuk mengasih hak akses ini bisa macam-macam hak aksesnya. Bisa aksesnya untuk create ya, untuk create saja misalnya, atau untuk membaca saja itu ya. Untuk sementara kita kasihkan hak akses semuanya dulu ya, semuanya. Green all, apa yang dikasih, kasih semua privilege. Nah, privilege ya, kepada siapa? Kepada usernya siapa? Kemudian di server mana gitu ya. Kalau mau semua gini ya, pakai persen gini. Kita kasihkan localhost aja gitu. Localhost. Kemudian di mana? Oh, ini pertama harus pakai on dulu ya, on. Kemudian kepada siapa? Nah, seperti itu. Kalau dibaca secara secara bahasa ya, artinya kan berikan privilege, semua privilege pada. Nah, pada berarti kita kasih aja nama database-nya tadi ada db apa namanya tadi, toko titik
DB ya, DB, toko.db. Oke, kita kasih titik kemudian bintang. Artinya kita kasih semua privilege pada database TokoDB titik bintang ini semua, artinya semua table, semua view, semuanya lah. Kepada siapa? Kepada min. Nah, kemudian yang terakhir perintahnya itu adalah with grand option. Kurang besar. Of grand option. Grand option. Grand option. Ada apa ya? Kenapa bisa ke atas? Kita ulang saja. Green all privileges on TokoDB titik bintang kepada siapa? Kepada yang namanya min, di mana? Di server localhost with grand option titik. Oke, nah sekarang user min sudah dapat hak akses, dapat privilege kepada TokoDB. Oke, sekarang kita exit. Kita coba ya. Ini kita ganti dengan min. Nah, kalau males ngetikan passwordnya yang nggak kelihatan, bisa kita kasih min. Nah, sudah. Kita show databases. Nah, dia sudah bisa melihatnya. Tinggal use TokoDB. Oke, kemudian show tables. Belum ada ya. Insyaallah kita akan membuatkan tabel-tabel. Tadi ada namanya tabel barang, kemudian tabel pelanggan, tabel supplier, tabel jual detail, kemudian beli detail, retur penjualan, retur penjualan. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.